Di sebuah kerajaan bernama Pajajaran, lahirlah seorang bayi perempuan di pagi gerimis yang sunyi. Putri itu diberi nama Dyah Ratnasuwida, putri dari Prabu Mundingwangi dan Permaisuri Dewi Sangkini. Tangisnya tak seperti bayi biasa. Ada harum laut yang menyelimuti udara saat ia lahir. Para empu dan penasehat kerajaan menganggap kelahirannya adalah pertanda besar. Namun, Prabu Mundingwangi hanya tersenyum dan menamainya dengan penuh kasih. Permaisuri Dewi Sangkini adalah wanita suci yang pernah bertapa di Gunung Tangkuban Parahu selama 7 purnama. Ia percaya bahwa anaknya akan menjadi pemimpin perempuan yang mengubah peradaban. Meski begitu, lahirnya Ratnasuwida juga memancing iri dari selir dan pembesar istana yang haus kekuasaan. Sejak kecil, Ratna sudah menunjukkan kecerdasan dan kepekaan spiritual yang luar biasa. Ia mampu memahami bahasa hewan dan alam sekitarnya. Seiring pertumbuhannya, Ratnasuwida sering mengalami mimpi aneh tentang samudra luas dan istana hijau di bawah laut. Ia melihat dirinya memakai mahkota dari terumbu karang dan disambut ribuan makhluk laut. Pagi harinya rambutnya selalu basah dan beraroma garam meski tak pernah keluar kamar. Sang raja mulai khawatir dan memanggil para tabib serta resi kerajaan untuk menyelidiki. Namun tak satu pun bisa menjelaskan apa yang terjadi. Di sisi lain, para selir dan kerabat istana menyebar fitnah bahwa Ratnasuwida adalah anak setan laut. Mereka iri karena putri kecil itu sangat dicintai rakyat dan semakin cantik tiap harinya. Aura kebiruan kadang terpancar dari tubuhnya saat ia duduk diam di taman istana. Permaisuri Dewi Sangkini tetap tenang, tapi ia mulai sadar bahwa takdir besar menanti putrinya. Dalam hati, ia bersiap menghadapi badai yang akan datang. Ratnasuwida tumbuh menjadi remaja yang bijaksana dan murah hati. Ia menyukai bunga melati dan sering memberi makan burung-burung di taman istana. Rakyat mencintainya dan banyak berharap kelak ia menjadi penerus tahta Pajajaran. Namun di balik ketenangannya, Ratna mulai merasakan panggilan laut semakin kuat. Suatu malam, ia mendengar bisikan ombak yang menyebut namanya dari arah barat daya. Ketika ia menceritakan hal ini pada ayah andanya, Prabu Mundingwangi menjadi murung. Ia ingat ramalan tua dari zaman leluhur. Putri bercahaya yang lahir dari gerimis pagi akan menjadi penguasa 2 dunia. Semakin lama, tubuh Ratna semakin lemah saat jauh dari air. Para tabib menyebutnya sebagai penyakit aneh, tetapi sang putri tak merasa sakit, justru lebih hidup saat hujan turun. Ratna mulai bertanya tentang asal-usulnya, tapi tak ada yang memberi jawaban jujur. Selir-selir iri di dalam istana mulai mengatur rencana licik untuk menyingkirkan Ratnasuwida. Mereka bekerja sama dengan dukun hitam dari Gunung Salat yang dijuluki Ki Sabrang. Malam hari, mereka menabur racun pada makanan sang putri. Tapi makanan itu malah disantap oleh seekor burung putih kesayangan Ratna yang langsung mati membiru. Ratna merasa ada kekuatan gelap yang mengintainya dari dalam istana. Ki Sabrang melaporkan pada para selir bahwa aura Ratna tak bisa dilenyapkan dengan racun biasa. Ia menyarankan agar Ratna dibuang dari istana dengan dalih bahwa ia pembawa sial. Mereka lalu mempengaruhi Prabu Mundingwangi yang sedang murung dan penuh tekanan. Akhirnya, sang raja dengan berat hati mengusir putri tercintanya keluar istana.
Ratna Suwida hanya bisa menangis di pelataran keraton, memeluk ibunya untuk terakhir kali. Ratna Suwida diasingkan ke sebuah pondok tua di lereng Gunung Gede. Ia dijaga oleh dua abdi setia, Raras dan Gita, yang sudah mengasuhnya sejak kecil. Di tempat itu, ia mulai merasakan kedamaian dan kedekatan luar biasa dengan alam. Angin gunung berbicara padanya, dan hewan-hewan hutan mendekat dengan jinak. Namun setiap malam, mimpinya tentang istana bawah laut makin jelas dan nyata. Ia mulai bertapa di bawah air terjun dan bersyukur pada setiap bisikan dedaunan. Dalam semedinya, arwah leluhur mulai hadir dalam bayangan. Salah satu sosok wanita tua bermahkota zamrud berkata, "Waktumu akan tiba, penguasa lautan." Ratna merasa tubuhnya sering berkilau kehijauan saat air menyentuhnya. Ia sadar bahwa ia bukanlah manusia biasa dan bahwa pengasingan ini adalah awal kebangkitannya. Suatu malam, ketika langit gelap tanpa bintang, Ratna mengalami penglihatan kuat. Ia melihat dirinya berdiri di atas samudra yang terbelah, dikelilingi makhluk-makhluk air yang bersujud. Dalam penglihatan itu, seorang ratu laut menghampirinya dan berkata, "Kau adalah darahku, warisan ini untukmu." Saat terbangun, Ratna mendapati tubuhnya mengambang di atas sungai tanpa tenggelam. Ia pun menceritakan penglihatan itu kepada Raras dan Gita. Keduanya menangis dan mengaku bahwa ibunya, Dewi Sangkini, berasal dari garis keturunan penunggu Laut Selatan. Ia telah dikandung dari doa dan persembahan laut yang dilakukan Raja Pajajaran terdahulu. Itu sebabnya Ratna memiliki darah laut di tubuhnya. Kini nasibnya tak bisa dielakkan lagi. Ratna harus memilih antara dunia manusia dan dunia laut. Di tengah malam bertabur kabut, Ratna memutuskan untuk mengikuti suara panggilan dari hutan yang menuju sungai. Ia berjalan tanpa alas kaki hingga tiba di muara, tempat air tawar bertemu laut. Di sana, muncul sosok tinggi besar dengan sisik di wajah dan mata hijau menyala. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Jatma, penjaga gerbang laut selatan. Ia berkata bahwa tugasnya adalah membimbing calon ratu laut saat waktu tiba. Ratna ketakutan, namun hatinya seperti mengenali pria itu sejak dulu. Ki Jatma menyuruhnya duduk di batu karang dan membacakan doa dari zaman kuno. Laut mulai bergelombang dan Ratna melihat pantulan dirinya berubah. Rambutnya menjadi hijau laut dan matanya memancarkan cahaya kebiruan. Ia pun pingsan dan terbawa ke dalam mimpi panjang. Dalam mimpi itu, ia melihat kerajaan bawah laut yang megah dengan tahta kosong yang memanggil namanya. Saat terbangun, ia berada di pinggir pantai dan merasakan bahwa kekuatannya telah bangkit. Ratna memutuskan kembali ke Pajajaran untuk mencari jawaban dari ibundanya. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan menyelinap masuk ke pasar dekat istana. Di sana ia mendengar kabar bahwa Dewi Sangkini jatuh sakit dan tak pernah keluar dari kamarnya sejak pengusiran Ratna. Hatinya hancur dan ia segera menyusup masuk melalui jalan rahasia ke kamar ibunya. Permaisuri itu menangis haru dan memeluk putrinya erat. Dewi Sangkini menceritakan bahwa saat muda ia pernah berikrar dengan Ratu Laut Selatan agar kerajaan Pajajaran diselamatkan dari kekeringan. Sebagai imbalannya, keturunan Sangkini harus diserahkan ke laut saat waktunya tiba. Ratna kini menyadari bahwa takdirnya telah ditetapkan bahkan sebelum ia lahir. Tapi ia juga tahu ia bisa memilih bagaimana menjalani takdir itu. Maka ia berpamitan kepada ibunya, bersumpah akan membangun keseimbangan antara daratan dan lautan. Ratna Suwida mengikuti penglihatan yang membawanya ke selatan, menuju pantai Parangkusumo yang sepi dan angker. Di sana, angin laut menerjang kuat,
seakan menyambut kedatangannya. Ia duduk di pasir hitam dan mulai bermeditasi selama 7 hari 7 malam. Selama itu tubuhnya tak makan, tak minum, namun tetap hidup dalam kesadaran yang dalam. Ombak besar muncul tiap malam dan menutupi tubuhnya. Namun ia tetap tak bergeming. Pada malam ketujuh, sebuah pusaran air terbuka di tengah laut. Ratna berjalan ke sana dengan langkah ringan, seakan air menjadi tanah di bawah kakinya. Dari dalam pusaran muncul istana megah berkilauan hijau dan biru. Pintu gerbang terbuka dan para penjaga laut membungkuk hormat, menyebut namanya sebagai penguasa baru. Ratna melangkah masuk, menatap tahta lautan yang selama ini hadir dalam mimpinya. Dalam istana laut selatan, makhluk-makhluk ajaib berkumpul untuk menyaksikan penobatan Ratna sebagai Ratu Laut Selatan. Ki Jatma membacakan mantra leluhur dan menyematkan mahkota dari mutiara bulan di kepala Ratna. Air laut berkilau terang membentuk mahligai yang terhubung langsung ke pusat kekuatan dunia air. Ratna kini resmi menjadi penguasa lautan dengan nama baru Nyi Roro Kidul. Sorak dan pujian menggema di seluruh dasar laut. Namun, menjadi ratu laut berarti harus meninggalkan sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Ratna merasa hati kecilnya masih terikat pada tanah Pajajaran dan ibunya. Ia pun membuat perjanjian bahwa ia akan hadir ke dunia manusia dalam bentuk gaib untuk menjaga keseimbangan. Dan jika ada raja dari tanah Jawa yang tulus menyatukan darat dan laut, ia bersedia muncul kembali dalam wujud nyata. Sejak itu, Lautan Selatan tak pernah sama lagi. Tak lama setelah penobatannya, Nyi Roro Kidul mendengar kabar bahwa Raja Laut Utara Ki Baruna tidak mengakui kekuasaannya. Ki Baruna merasa bahwa tahta laut hanya layak dipimpin oleh keturunan Dewa Laut pria. Ia mulai mengirim badai ke wilayah selatan dan merusak terumbu karang di perbatasan wilayah. Nyi Roro Kidul tidak tinggal diam. Ia memanggil pasukan ubur-ubur api dan naga laut untuk mempertahankan batas kekuasaannya. Pertempuran dahsyat terjadi selama 3 malam di tengah lautan. Petir menghantam permukaan air dan pusaran energi muncul di dasar samudra. Namun Nyi Roro Kidul menunjukkan kekuatan spiritual yang tak dimiliki Ki Baruna. Ia mampu menenangkan badai dengan satu mantra dan menyembuhkan lautan dengan air matanya. Akhirnya Ki Baruna mengakui kekuasaannya dan bersumpah tidak akan menyerang selatan lagi. Kekuasaan Nyi Roro Kidul pun semakin dihormati oleh seluruh makhluk laut. Di tanah Jawa, Raja Panembahan Senopati dari Mataram sering bermimpi bertemu perempuan berjubah hijau. Dalam mimpi itu, perempuan itu menari di atas ombak dan berkata bahwa ia bisa membantu kerajaan menjadi kuat asal ada perjanjian. Raja penasaran dan melakukan semedi di Parangkusumo, tempat yang dirasakan paling dekat dengan dunia mimpi itu. Saat bertapa, tiba-tiba ombak menggelegar dan udara berubah menjadi hijau lembut. Nyi Roro Kidul menampakkan diri dalam wujud roh cahaya. Ia menawarkan kesepakatan spiritual. Mataram akan menjadi kerajaan besar jika rajanya dan keturunannya setia menjalin hubungan batin dengannya. Senopati menerima dan ikrar abadi pun terjalin antara Raja Jawa dan Ratu Laut Selatan. Itulah awal mula mitos hubungan mistis antara penguasa Jawa dan Nyi Roro Kidul yang hidup hingga kini. Semenjak itu, pantai selatan menjadi tempat sakral yang dijaga ketat secara spiritual. Sejak ikatan spiritual terjalin antara Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul,
kejayaan Mataram mulai berkembang pesat. Sawah menjadi subur, rakyat hidup makmur, dan peperangan bisa dimenangkan dengan mudah. Setiap malam Jumat Kliwon, sang raja mengirim bunga dan dupa ke pantai Parangkusumo sebagai bentuk penghormatan. Dalam wujud tak kasat mata, Nyi Roro Kidul hadir dan menjaga garis pantai dari serangan musuh. Mataram dianggap memiliki kekuasaan gaib yang tak tertandingi oleh kerajaan lain. Namun, perjanjian itu memiliki konsekuensi. Setiap Raja Mataram harus menjaga hubungan batin dan tidak mengingkari janji. Bila perjanjian dilanggar, Laut Selatan akan menuntut imbalan. Beberapa pangeran yang melupakan tradisi mengalami kematian tragis saat bermain di pantai. Nyi Roro Kidul tidak kejam, tapi ia setia pada hukum alam dan keseimbangan yang dijaganya. Laut Selatan pun menjadi wilayah yang sakral, bukan hanya lautan, tetapi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Kerajaan Nyi Roro Kidul di dasar laut dikenal dengan nama Segara Kidul. Istana ini berdiri di antara pilar karang zamrud dan dinding mutiara yang memantulkan cahaya aurora. Taman-tamannya dihiasi ganggang bersinar, bunga laut dan ubur-ubur yang menari seperti lentera. Di sana tinggal ribuan makhluk air, dari putri duyung, naga laut, hingga roh-roh yang pernah tenggelam di samudra. Nyi Roro Kidul memimpin mereka bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kasih dan keseimbangan. Ia memiliki ruang tahta yang besar, beratapkan arus pusaran air, tempat ia bermeditasi dan berkomunikasi dengan alam semesta. Para ratu kecil dan dayang dari seluruh pelosok lautan datang untuk belajar darinya. Ia menciptakan hukum samudra yang menjunjung keharmonisan dengan daratan. Kadangkala, arwah orang tenggelam datang padanya, meminta pengampunan atau tempat berlindung. Segara Kidul bukan hanya istana, tapi juga kerajaan spiritual bagi yang tersesat dan tertolak dunia. Nama Nyi Roro Kidul makin dikenal oleh rakyat Jawa dan Nusantara. Banyak orang bersaksi melihat perempuan berjubah hijau berjalan di atas ombak saat senja. Kadang, ia duduk di atas batu karang menatap cakrawala. Rambutnya melambai panjang seperti ganggang laut. Konon, siapapun yang memakai baju hijau di pantai selatan akan dipanggil pulang oleh sang ratu. Mitos itu tersebar dan dihormati hingga menjadi larangan turun-temurun. Namun tidak semua orang percaya. Beberapa pemuda sombong menantang mitos itu dan sengaja mengenakan pakaian hijau di pantai. Sebagian menghilang ditelan ombak tanpa jejak. Ada pula yang kembali dengan jiwa kosong, tak bisa berbicara dan selalu menatap laut dengan mata kosong. Masyarakat lalu makin yakin bahwa Ratu Laut Selatan benar-benar ada dan berkuasa. Ia bukan dongeng, tapi bagian dari keseimbangan spiritual Nusantara. Suatu hari, seorang putri bangsawan dari kerajaan Pasir Wetan pergi bermain ke pantai selatan bersama dayangnya. Ia memakai selendang hijau warisan leluhurnya dan menari di atas pasir sambil tertawa riang. Namun, tiba-tiba ombak besar datang tanpa angin, dan sang putri terseret ke tengah laut. Pencarian dilakukan selama 7 hari, namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Keluarga kerajaan yakin ia telah dipanggil oleh Nyi Roro Kidul. Beberapa bulan kemudian, sang ibu bermimpi melihat putrinya duduk di samping Ratu Laut, mengenakan mahkota karang dan tersenyum damai. Sejak saat itu, keluarga kerajaan mendirikan altar khusus di tepi laut sebagai penghormatan. Banyak yang percaya bahwa arwah mulia bisa hidup abadi di istana Segara Kidul.
Nyi Roro Kidul tidak menculik, tapi memanggil jiwa-jiwa terpilih untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Cerita ini mengakar dalam budaya masyarakat selatan hingga kini. Pada suatu malam kelam, Gunung Merapi bergemuruh hebat, menggetarkan seluruh tanah Jawa. Para empu dan spiritualis segera mengadakan pertemuan rahasia. Mereka menyimpulkan bahwa keseimbangan antara gunung dan laut sedang terganggu. Muncul kabar bahwa salah satu garis keturunan Mataram telah melanggar perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Sebuah upacara besar harus segera dilakukan untuk meredam murka lautan. Upacara labuhan digelar di Parangtritis dengan sesajen lengkap. Kain hijau, bunga 7 rupa, dupa, dan rambut manusia. Ombak pun reda, dan angin membawa harum melati ke daratan. Dalam semedi seorang resi, Nyi Roro Kidul muncul dan berkata, "Aku tidak murka, hanya mengingatkan. Jangan lupakan ikrar lama, atau laut akan menuntut haknya." Sejak itu, ritual labuhan dilakukan secara rutin tiap tahun oleh raja dan rakyat Jawa. Di sebuah desa nelayan kecil, seorang gadis bernama Sekar mendapat mimpi aneh selama 7 malam. Ia melihat laut memanggil namanya dan memintanya membawa pesan kepada dunia daratan. Saat mimpi ketujuh berakhir, Sekar menemukan sebuah kotak kayu mengapung di tepi pantai. Di dalamnya terdapat secarik kain hijau dan tulisan kuno yang tak bisa dibaca oleh siapapun kecuali dukun desa. Setelah dibaca dan diterjemahkan, isi pesan itu adalah peringatan. "Wahai manusia, jangan kotori laut, karena laut menyimpan rahasia langit dan bumi." Sekar menjadi semacam juru bicara antara manusia dan laut. Ia mulai mengajar anak-anak desa agar mencintai alam dan tidak membuang limbah ke pantai. Banyak percaya bahwa Sekar adalah reinkarnasi Dayang Nyi Roro Kidul yang diutus kembali ke darat. Dan sejak saat itu, laut di desa mereka menjadi damai dan kaya ikan. Di masa pemerintahan raja-raja Jawa yang berikutnya, seorang pangeran dari Blambangan bermimpi bertemu wanita bercahaya di laut. Dalam mimpi itu, wanita tersebut memintanya datang ke pantai selatan untuk menyempurnakan takdirnya. Pangeran itu bernama Raden Mas Wirabhumi, seorang pejuang spiritual dan keturunan darah biru Majapahit. Ia mengikuti panggilan mimpi dan bertapa di sebuah gua karang dekat pantai. Selama 3 malam, ombak tak henti-hentinya menerpa, hingga akhirnya laut menjadi hening. Dari kedalaman samudra, Nyi Roro Kidul muncul dan berbicara langsung padanya. "Kau adalah penjaga gerbang timur. Satukanlah kekuatan darat dan laut, cahaya dan bayangan," ucapnya. Raden Mas Wirabhumi menerima ajaran itu dan menjadi pemimpin spiritual yang menjaga garis pantai timur. Ia juga mulai mengajarkan rakyat tentang hubungan sakral dengan alam laut. Nama Nyi Roro Kidul pun makin meluas hingga ke kerajaan-kerajaan di pesisir timur Jawa dan Bali. Di pesisir selatan, nelayan mengenal fenomena ombak 7 lapis yang datang tiba-tiba tanpa angin. Ombak ini konon merupakan gelombang iring-iringan kerajaan laut yang sedang lewat. Saat itu terjadi, masyarakat dilarang beraktivitas di pantai dan harus memasang sesajen. Para orang tua akan membawa anak-anak ke rumah dan menutup jendela menghadap laut.
Suara gamelan samar sering terdengar dari kejauhan bersamaan dengan kemunculan ombak tersebut. Suatu malam, seorang anak laki-laki bernama Danu tak sengaja berada di pantai saat ombak itu datang. Ia melihat rombongan kuda putih dan wanita-wanita berjubah hijau melintasi air tanpa meninggalkan jejak. Sejak malam itu, Danu menjadi bisu. Namun pandangannya dalam seperti menatap dua dunia. Ia sering menggambar istana laut dan menulis mantra dalam tidur. Para tetua yakin Danu adalah anak terpilih yang pernah bersentuhan langsung dengan energi Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul semakin dikenal sebagai sosok penjaga dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib laut. Ia bisa muncul dalam wujud perempuan manusia, namun juga bisa menghilang menjadi buih di atas samudra. Para spiritualis menyebutnya sebagai titisan kekuatan Dewi Laut, roh alam, dan energi feminim semesta. Ia tak terikat waktu, muncul dalam berbagai zaman dan nama. Namun, esensinya tetap sama. Penjaga keseimbangan dan pengikat janji leluhur. Mereka yang peka spiritual sering merasakan kehadirannya dalam mimpi, suara ombak, atau semerbak bunga melati yang tiba-tiba hadir. Nyi Roro Kidul tidak selalu muncul dalam bentuk fisik. Kadang hanya sebagai hembusan angin laut yang menenangkan, atau badai peringatan yang mengguncang. Ia dianggap bukan hanya ratu, tapi roh agung penjaga perbatasan dunia. Dalam doa-doa masyarakat pesisir, namanya disandingkan dengan leluhur dan dewa-dewa laut kuno. Dalam sebuah pertemuan para empuh dan cenayang di lereng Gunung Lawu, muncul penglihatan tentang masa depan yang gundah. Air laut akan tercemar, pantai dibangun sembarangan, dan manusia tak lagi menghormati alam. Dalam semedi, salah satu resi melihat Nyi Roro Kidul menangis di singgasananya yang tenggelam. Ia berkata, jika daratan lupa perjanjian lama, maka laut akan menuntut kembali. Resi itu menyampaikan pesan kepada raja dan masyarakat, jangan lukai laut dengan keserakahan, karena ia hidup dan mengingat. Maka dibangunlah kembali tempat-tempat suci di tepi pantai. Dijalankan kembali upacara-upacara adat yang telah ditinggalkan. Nyi Roro Kidul bukan legenda mati, melainkan makhluk hidup yang merespon perlakuan manusia. Pesannya bukan ancaman, tapi pengingat untuk menyelamatkan bumi yang makin tua. Di sebuah desa terpencil, lahirlah seorang bayi perempuan dalam kondisi langit aneh. Matahari bersinar kehijauan dan ombak tiba-tiba diam. Bayi itu tidak menangis, namun matanya terbuka lebar menatap ke arah laut. Ia diberi nama Sekar Jagat dan tumbuh dengan kecerdasan serta kemampuan meramal yang luar biasa. Banyak percaya bahwa ia adalah reinkarnasi dari Nyi Roro Kidul dalam bentuk manusia. Sekar Jagat memiliki kemampuan menyembuhkan luka hanya dengan menyentuh air laut. Ia juga bisa memanggil angin dan berbicara dengan burung camar. Saat usianya genap 17 tahun, ia menghilang di pantai selatan saat matahari terbenam. Banyak yang yakin ia telah kembali ke kerajaan bawah laut. Namanya dikenang sebagai Putri Laut Baru, dan makam simboliknya dihias dengan melati serta batu karang putih. Waktu terus berjalan, kerajaan berganti, manusia lahir dan mati. Namun, nama Nyi Roro Kidul tetap abadi. Ia hadir dalam kisah rakyat,
upacara adat, hingga mimpi-mimpi orang yang sedang gelisah. Di era modern, banyak orang mengabaikan kisah mistik, tapi misteri pantai selatan tetap hidup. Setiap tahun, korban jiwa tetap terjadi secara misterius, terutama mereka yang melanggar larangan kuno. Para spiritualis percaya bahwa Nyi Roro Kidul telah melampaui wujud dan menjelma menjadi kesadaran kolektif penjaga alam. Ia adalah simbol kekuatan perempuan, keseimbangan alam, dan janji leluhur. Dalam setiap semilir angin di pantai selatan, terdengar bisikan halus. Aku tak pernah pergi, hanya menunggu kalian kembali mengenalku. Maka, legenda terus hidup, tak sebagai dongeng, tapi sebagai bagian dari jiwa tanah Jawa. Pada malam bulan purnama di pantai Parangtritis, muncul sosok perempuan yang menari di atas ombak, mengenakan selendang hijau berkilauan. Tarian itu bukan sekadar gerakan, melainkan bahasa antara langit dan laut. Setiap putaran geraknya mengirimkan energi untuk menenangkan badai dan memanggil roh-roh air kembali ke tempatnya. Orang-orang yang melihat dari kejauhan terdiam dalam takjub, seolah waktu berhenti. Mereka tahu, itu bukan manusia. Itu adalah Nyi Roro Kidul sendiri yang menampakkan diri dalam bentuk cahaya. Tarian itu dilakukan setiap seabad sekali, saat garis waktu dan energi dunia selaras sempurna. Nyi Roro Kidul mempersembahkan tarian itu sebagai bentuk penghormatan kepada alam semesta dan para leluhur. Dalam tiap lenggoknya, tersimpan sejarah, perjanjian, dan rasa cinta kepada bumi. Setelah tarian selesai, ia menghilang seperti kabut pagi yang ditelan fajar. Laut pun menjadi tenang, dan aroma melati menyebar hingga ke gunung-gunung. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa suatu saat ia harus mewariskan tahtanya kepada jiwa baru yang layak. Maka ia mengutus para dayang laut mencari anak-anak manusia yang memiliki ikatan darah dengan samudra. Di antara mereka, seorang gadis bernama Ayu Saraswati menonjol, lahir di malam badai dan bisa memanggil ikan hanya dengan nyanyian. Ayu tinggal di desa nelayan, tak tahu bahwa ia adalah keturunan dari garis laut kuno. Saat Ayu genap berumur 21 tahun, ia dibawa ke dasar laut dalam mimpi panjang selama 7 hari. Di sana, Nyi Roro Kidul menampakkan diri dan mengujinya dalam berbagai tantangan spiritual. Ayu menunjukkan keberanian, kasih sayang, dan kesetiaan terhadap kehidupan. Ia tak mengejar kekuasaan, tapi ingin menjaga keseimbangan dunia. Maka Nyi Roro Kidul menetapkannya sebagai pewaris kelak meski saatnya belum tiba. Agar laut dan darat tetap seimbang, Nyi Roro Kidul menjalin ikatan dengan para roh gunung, Merapi, Lawu, dan Slamet. Gunung dan laut saling memberi, saling menjaga garis batas kehidupan. Dalam semedi besar yang dilakukan setiap 2 windu, para resi dari gunung turun ke pantai membawa air suci dan persembahan. Laut menyambut mereka dengan gelombang yang menunduk, seolah membungkuk hormat kepada kataknya di darat. Nyi Roro Kidul hadir sebagai sinar hijau kebiruan di ujung horizon, dan para resi membacakan mantra perjanjian kuno. Jika manusia merusak gunung, laut akan bergemuruh. Jika laut dicemari, gunung akan marah. Maka, keseimbangan tidak hanya urusan manusia, tetapi juga antara 2 alam yang hidup dan saling bicara. Perjanjian ini menjadi warisan yang dijaga oleh para leluhur dalam ritual-ritual suci
hingga kini. Selain sebagai penguasa laut, Nyi Roro Kidul juga dikenal sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Gerbang itu berada jauh di dasar laut, dijaga oleh naga laut bernama Jaladara dan 2 raksasa samudra. Hanya jiwa-jiwa tertentu yang bisa melewatinya, arwah mulia, roh penasaran, dan duta dari dunia atas. Di balik gerbang itu ada alam transendental, tempat jiwa bisa dibersihkan atau diberi misi kembali ke dunia. Nyi Roro Kidul memastikan bahwa tidak ada roh jahat atau energi gelap yang melintasi gerbang tanpa izin. Ia juga membantu arwah yang tersesat untuk kembali ke tempat asal mereka. Banyak dukun dan spiritualis yang datang ke pantai selatan meminta pertolongan agar roh yang gentayangan bisa tenang. Ia bukan hanya ratu, tetapi penjaga moral spiritual dunia roh. Dan laut adalah jubah yang ia kenakan untuk menyamarkan kekuatan sejatinya. Di tahun yang penuh kekeringan, laut selatan tiba-tiba berubah menjadi zamrud terang selama 3 hari. Air pasang naik, namun tak membanjiri daratan. Justru menghasilkan kabut wangi dan suara gamelan dari kejauhan. Orang-orang berkumpul di tepi pantai, merasakan sesuatu yang agung sedang terjadi. Seorang tua sakti bernama Mbah Sarwo mendengar bisikan dari ombak. Ingatkan manusia akan janjinya. Mbah Sarwo mengadakan ritual besar dan membacakan naskah kuno perjanjian antara manusia dan laut. Saat ritual usai, hujan turun membasahi bumi yang retak. Sawah menjadi hijau kembali dan air bersih melalir dari pegunungan. Semua orang yakin itu adalah bentuk kemurahan hati Nyi Roro Kidul. Ia tak hanya mengingatkan, tapi juga memaafkan. Selama manusia mau berubah dan menghormati kehidupan. Di salah satu tebing karang yang disebut Karang Bolong, tersembunyi pintu rahasia menuju dunia Nyi Roro Kidul. Tak semua orang bisa melihatnya. Hanya mereka yang telah melalui ujian batin dan memurnikan hati. Konon, di malam-malam tertentu, terdengar suara wanita menyanyi di balik suara ombak. Lagu itu bukan untuk menakuti, tapi untuk memanggil jiwa-jiwa yang sedang tersesat agar pulang ke sumbernya. Beberapa petapa mengaku pernah masuk ke dimensi lain lewat celah itu dan bertemu istana laut yang megah. Tapi mereka tak diizinkan membawa apapun kembali, kecuali pesan. Keseimbangan bukan sekadar doa, tapi tindakan nyata. Maka Karang Bolong dijaga oleh masyarakat sekitar dengan penuh hormat. Ia bukan tempat wisata biasa, tapi gerbang kuno tempat Ratu Samudra bersemayam dalam sunyi dan cahaya. Seorang penari istana dari kerajaan Surakarta bernama Larasati mengalami kejadian aneh saat menari di tepi kolam kerajaan. Dalam bayangan air, ia melihat sosok perempuan berbaju hijau, melambaikan tangan dan tersenyum lembut. Sejak saat itu, setiap gerakan tarian Larasati menjadi lebih anggun, seperti dituntun oleh roh tak terlihat. Orang-orang mulai memanggilnya penari samudra, dan penampilannya selalu diiringi semerbak melati. Dalam semedinya, Larasati mendapat pesan dari Nyi Roro Kidul. Tarianmu adalah doa, dan tubuhmu adalah jembatan antara dunia. Ia diminta untuk menjaga kesucian seni tari agar tetap menjadi warisan spiritual, bukan hanya hiburan. Sejak saat itu, tari-tarian Jawa yang dilakukan di tepi laut dianggap sakral, bukan sekedar persembahan budaya. Tarian menjadi bahasa antara manusia dan laut, antara bumi dan ratu yang tak tampak. Di tengah laut selatan
ada sebuah pulau kecil yang tak tercatat di peta, bernama Pulau Asmaradadi. Konon, pulau ini muncul hanya dalam waktu-waktu tertentu dan hanya bisa dikunjungi oleh mereka yang terpilih. Seorang pelaut bernama Jaka Saputra terdampar di sana setelah badai besar menghancurkan kapalnya. Di pulau itu, ia menemukan taman luas, bunga laut raksasa, dan burung-burung bercahaya. Malam harinya, Jaka Saputra bertemu perempuan cantik berbaju hijau yang menolong lukanya. Ia tinggal di pulau itu selama 3 hari dalam ketenangan tak tergambarkan. Namun saat kembali ke daratan, waktu telah berlalu selama 3 tahun. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke wilayah tak terjamah manusia, wilayah yang dijaga Nyi Roro Kidul sebagai tempat temurnian jiwa. Jaka pun mengabdikan hidupnya sebagai penjaga pantai selatan. Di desa pesisir Cilacap, banyak anak nelayan yatim yang sering bermain di pantai tanpa pengawasan. Suatu hari, ombak besar datang secara tiba-tiba dan semua anak hilang dari pandangan. Penduduk panik dan mengira mereka telah tenggelam. Namun, 1 jam kemudian mereka muncul kembali. Basah kuyup, tapi tanpa luka sedikit pun. Mereka semua berkata telah dijaga oleh ibu cantik yang memakai mahkota laut. Masyarakat percaya bahwa Nyi Roro Kidul telah menyelamatkan anak-anak itu dari kemarahan laut. Sejak itu, desa tersebut mengadakan ritual tahunan untuk mengirim doa dan persembahan kepada Sang Ratu sebagai rasa terima kasih. Tak hanya keselamatan, tapi hasil laut pun melimpah setelah kejadian itu. Kisah ini diwariskan turun-temurun sebagai bukti bahwa lautan bukan hanya sumber pangan, tetapi juga pelindung bagi yang menghormatinya. Di dalam sumur tua di kompleks Kerajaan Lama Panjalu, sering terdengar suara tangisan wanita saat malam bulan mati. Suara itu halus, lirih, seolah berasal dari kedalaman tak terbatas. Seorang pertapa tua bernama Ki Mandala memasuki sumur itu dalam keadaan semadi dan tak kembali selama 3 hari. Saat keluar, rambutnya memutih seluruhnya dan ia berkata bahwa ia telah bertemu ratu dari laut yang tak bernama. Ki Mandala mengabarkan bahwa suara itu adalah panggilan kepada manusia agar tidak melupakan dari mana mereka berasal. Air, tanah, dan langit. Ia memperingatkan bahwa zaman akan datang di mana manusia kehilangan jati diri karena melupakan ikatan suci dengan alam. Maka ia menulis naskah kuno tentang 7 pesan dari Nyi Roro Kidul dan menyimpannya di dalam gua rahasia. Pesan-pesan itu kelak akan dibuka saat dunia diambang kehancuran. Tak hanya di Jawa, kisah Nyi Roro Kidul juga dikenal di pesisir Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Madura dan Bali. Dalam berbagai nama, Ratu Laut Selatan, Putri Laut, atau Sang Dewi Ombak. Ia dipuja sebagai penjaga lautan dan roh pelindung nelayan. Di Lombok, para perempuan penenun percaya bahwa benang laut yang kuat berasal dari restu sang ratu. Di Bali, penari legong meletakkan melati ke laut sebagai penghormatan padanya. Legenda tentangnya berkembang, namun inti pesannya tetap sama. Lautan adalah cermin hati manusia. Jika manusia tamak, laut menjadi murka. Jika manusia bersyukur, laut memberi kehidupan yang berlimpah. Maka dari itu, meski namanya berbeda, keberadaan dan pengaruh Nyi Roro Kidul menjadi bagian dari kesadaran budaya maritim Nusantara. Ia adalah benang halus yang menyatukan pulau-pulau
dalam keheningan biru samudra. Ayu Saraswati, calon pewaris Nyi Roro Kidul, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rambutnya berubah menjadi hijau tua saat terkena air laut, dan matanya memancarkan cahaya saat gelap datang. Nyi Roro Kidul memanggilnya ke Istana Segara Kidul untuk menjalani ujian terakhir, menghadap cermin laut purba yang memantulkan jati diri paling dalam. Cermin itu tidak memantulkan wajah, tapi mencerminkan niat terdalam dari hati seseorang. Ayu melihat ketakutan, keraguan, dan hasrat kekuasaan dalam dirinya. Namun, ia juga melihat keberanian, kasih, dan semangat pengabdian. Ia menangis di hadapan cermin itu, dan air matanya menyatu dengan air laut, menciptakan cahaya zamrud yang menyelimuti ruang tahta. Nyi Roro Kidul pun tersenyum dan menyatakan, "Engkau telah lulus." Namun, sebelum ia naik tahta, masih ada satu tugas terakhir yang harus dijalani: menyatukan hati manusia dan laut. Suatu malam, dunia roh bergetar ketika makhluk-makhluk dari dimensi kelam yang disebut dunia asap mencoba menyerang perbatasan laut selatan. Makhluk-makhluk ini lahir dari dendam manusia, limbah yang dibuang ke laut, dan doa-doa yang dilupakan. Mereka menciptakan kabut hitam di atas laut dan menggerogoti dinding Istana Segara Kidul. Nyi Roro Kidul segera memanggil seluruh penjaga samudra, termasuk naga Jaladara dan dayang pelindung bayangan. Pertempuran besar pun terjadi di batas dimensi, mengguncang air laut hingga membentuk pusaran raksasa. Ayu Saraswati diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan cahaya dalam pertarungan itu. Ia memanggil kekuatan matahari dari kedalaman laut, menciptakan ledakan cahaya yang memurnikan kabut hitam. Dunia asap akhirnya tersingkir. Namun, Nyi Roro Kidul terluka dalam pertarungan batin. Hatinya retak oleh kesedihan karena melihat manusia yang semakin lupa pada asalnya. Ia memutuskan untuk berdiam di ruang sunyi bawah laut, memberi waktu kepada dunia untuk memahami dirinya kembali. Perang telah usai, tapi ujian belum selesai. Di puncak Gunung Kidul, para tetua dari 5 penjuru berkumpul untuk mengirim doa dan cahaya bagi lautan. Mereka menyanyikan tembang Jawa kuno, memohon agar Nyi Roro Kidul tak meninggalkan dunia sepenuhnya. Doa-doa itu dibawa angin dan jatuh sebagai hujan gerimis ke pantai selatan. Ombak menjadi tenang dan pelangi laut muncul sebagai tanda bahwa suara manusia masih didengar. Namun Nyi Roro Kidul belum menjawab panggilan itu. Sementara itu, Ayu Saraswati berjalan keliling desa-desa pesisir, mengajarkan kembali kesadaran akan hubungan spiritual manusia dan laut. Ia menanam pohon bakau, membersihkan pantai, dan menyatukan berbagai budaya pesisir dalam ritual bersama. Gerakannya menyebar seperti ombak kecil yang perlahan membentuk gelombang besar. Hati Nyi Roro Kidul mulai luluh oleh kesetiaan dan semangat sang pewaris. Ia pun mengirimkan mimpi kepada Ayu. Waktunya hampir tiba. Dalam upacara besar yang digelar di malam bulan perak, Ayu Saraswati berdiri di tengah pusaran air dan menyanyikan tembang pemanggil ratu. Air laut terbelah, membentuk jalan menuju Istana Segara Kidul. Dalam kilatan cahaya zamrud, Nyi Roro Kidul muncul kembali, mengenakan mahkota penuh ganggang mutiara. Ia mengangkat tangan Ayu Saraswati dan menyatakannya sebagai wakil dunia manusia dalam kerajaan laut. Namun, Nyi Roro Kidul belum sepenuhnya pergi.
ia tetap menjadi roh penjaga, menyatu dalam samudera, pasir, dan angin. Kini, dua dunia telah bersatu dalam harmoni, lautan dan daratan, roh dan raga, masa lalu dan masa depan. Orang-orang mulai menghormati laut tak hanya sebagai sumber makanan, tetapi sebagai jiwa yang hidup. Dan Nyi Roro Kidul, meski tak selalu terlihat, tetap hadir sebagai cahaya di balik riak ombak. Zaman boleh berubah, teknologi boleh maju, tapi kisah Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam hati rakyat Nusantara. Ia bukan sekadar ratu dalam legenda, tapi simbol dari keagungan alam, kekuatan perempuan, dan janji leluhur yang tak boleh dilupakan. Setiap anak yang melihat laut dengan kagum, setiap nelayan yang berdoa sebelum berlayar, menyebut namanya dalam diam. Nyi Roro Kidul telah menjadi bagian dari identitas spiritual bangsa ini. Kini, di setiap pantai selatan, jika kau duduk diam dan menutup mata, kau bisa merasakan hembusan angin yang membawa aroma melati. Mungkin itu pertanda bahwa sang ratu masih menjagamu. Menanti waktunya, dunia kembali sadar akan jati dirinya. Karena selama manusia masih mencintai laut, legenda itu akan terus hidup. Dan selama ada yang menyebut namanya dengan hormat, Nyi Roro Kidul tak akan pernah benar-benar pergi. Ia abadi dalam ombak, doa, dan cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi.